dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Contohnya misalkan, kenapa sih daerah Jawa lebih lebih maju dibandingkan sama daerah di luar Pulau Jawa? Jadi di ekonomi regional ini yang membahas tentang perbedaan perbandingan antara satu daerah dengan daerah lain. Kenapa sih Jawa lebih maju daripada daerah di Pulau Jawa? Itu nanti kita akan membahasnya tentang ketimpangan, ketimpangan pendapatan antar daerah. Kenapa daerah A lebih maju dibandingkan dengan daerah B? Apa faktornya? Itu nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Nah, di dalam ekonomi regional kita juga membahas tentang teori lokasi. Lokasi di mana sebaiknya kita pilih untuk kita menentukan tempat kita memulai usaha atau produksi. Tentunya lokasinya harus lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis itu yang seperti apa? Yang pertama, dekat dengan sumber daya alam atau bahan bakunya. Yang kedua, dekat dengan pasar. Jadi hasil produksi yang kita hasilkan itu nantinya mudah kita pasarkan ke pasar tanpa harus ada biaya biaya ongkut yang mahal, biaya transportasi yang mahal. Itu yang disebut dengan teori lokasi. Seperti misalkan juga kita mau membeli tanah, pasti kita cari tanah yang lokasinya strategis kan. Kita nggak cari yang di daerah-daerah pedalaman seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang dari pusat pertumbuhan dalam ekonomi regional. Dari pusat pertumbuhan ini seperti apa? Nanti di suatu daerah itu ada tempat yang sangat-sangat maju. Itu dikatakan dengan pusat pertumbuhannya. Contohnya misalnya kalau di Aceh, daerah yang paling maju itu daerah mana? Jawab aja. Kalau di Aceh, kota mana yang paling maju menurut kalian? Banda Aceh. Ya? Banda Aceh. Kalau di Aceh tentunya kota Banda Aceh ya, karena dia merupakan ibu kota dari Aceh. Jadi pembangunannya juga sangat besar-besaran di sana. Mayoritas sumber daya modalnya juga di sana sangat besar, investasi sangat banyak. Sumber daya manusianya pun juga sangat berkualitas di sana. Nah, perbedaan antara kota Banda Aceh kita bandingkan dengan kota Semeru, Kabupaten Semeru. Apa perbedaannya? Kalau kota Banda Aceh penduduknya lebih padat. Ya, Pendapatan masyarakatnya juga banyak yang ya lebih tinggi. Oke. Selanjutnya, kalau di Semeru nggak ada. modal juga di sana sangat banyak ya. Jadi banyak investasi yang banyak para investor yang menginvestasikan modalnya itu di kota Banda Aceh. Kenapa harus dipilih kota Banda Aceh? Kenapa investor tuh pilihnya kota Banda Aceh? Kenapa nggak pilih kota-kota lain seperti Melabuh misalnya? Kenapa? Ini juga ini pembahasan ekonomi regional. Jadi investor tuh melihat kalau misalnya kota Banda Aceh itu dinilai merupakan kota yang strategis. Kenapa dibilang kotanya strategis? Yang pertama, sumber daya manusianya itu berkualitas. Rata-rata kota Banda Aceh merupakan penduduknya bisa kita katakan pintar-pintar, ya kan? Artinya tidak ada yang buta huruf di sana. Minimal rata-rata berpendidikan. Nah, jadi kalau misalkan sumber daya manusianya itu berkualitas, artinya tenaga kerjanya juga nantinya bahkan berkualitas. Lalu kenapa harus dipilih kota Banda Aceh? Kota Banda Aceh infrastrukturnya sudah lengkap. Pembangunan jalan, sarana prasarana seperti jaringan telekomunikasinya juga sudah lancar. Berbeda sama daerah-daerah yang masih di pelosok.
Misalnya seperti Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun mereka itu mengandalkan sumber daya alam hasil laut seperti misalkan lobster. Nah, jadi pemerintah di Kabupaten Simalungun dia bisa melakukan strategi untuk bidang sektor perikanan atau kelautan. Jadi dengan beraneka ragamnya masing-masing daerah ini, kepala daerah itu juga nantinya akan memikirkan kebijakan apa yang paling strategis untuk kotanya. Pastinya setiap kota kan beda-beda tuh keunggulannya. Nah, disinilah di ekonomi regional ini kita membahasnya. Gitu ya. Nah, cukup sekian pendahuluan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke presentasi dari Putri, kelompok 1. Silahkan Putri, tolong bisa di-share screen ya. Salmina. Putri Diana dengan siapa presentasinya hari ini? Salmina, Bu. Salmina, oke, udah siap? Bisa dimulai. Bentar ya. Nanti teman-temannya tolong disimak dan nanti kita diskusi sama-sama ya. Nina. Bentar, ini lagi di-share. Begada. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan kuliah daring di siang berbahagia ini. Selanjutnya, selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat kepada dosen Ibu Hartini SEME selaku dosen pembimbing mata kuliah ekonomi regional. Baiklah, di kesempatan kali ini kami sedikit akan mengupas tentang konsep peranan dan manfaat ekonomi regional. Nah, baik, langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Salmina. Kepada Saudara Salmina dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Putri Diana. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul ilmu regional. Nah, ilmu regional tersebut dicetuskan pada tahun 1940-an oleh Walter Isaacson. Ketika ketidakpuasan perekonomian tersebut yang muncul karena menunjukkannya level terbawah terhadap analisis ekonomi regional dan merasa harus ditindakkan kembali. Nah, kemungkinan pada era ini para pencetus ilmu regional diharapkan dapat menarik penikmat masyarakat dari berbagai teori ilmu lainnya. Dan selanjutnya pengertian ilmu ekonomi regional. Nah, ilmu ekonomi regional adalah bagian dari ilmu ekonomi, di mana secara spesifik membahas tentang pembatasan wilayah dari suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang tersedia di setiap wilayah ekonomi. Nah, ilmu ekonomi regional ini tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisis suatu wilayah tersebut secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Pembatasan
pembahasan ekonomi regional selalu menekankan pada barang-barang ekonomi. Nggak mau nih. Bentar ya. Selanjutnya ada konsep ekonomi regional. Ekonomi regional suatu cabang daripada ilmu ekonomi yang mengkhususkan daripada aspek lokasi. Ekonomi regional juga sebagai cabang, dia lahir sebagai dimensi baru atau perkembangan baru dari ilmu ekonomi tradisional, sama dengan cabang ilmu ekonomi yang lain. Dan dia harus tunduk pada konsep-konsep ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi, Tolong di-share ekonomi regional, screen. PPT-nya tolong di-share screen biar kelihatan jelas. Seperti tadi. nggak di-share lagi ya. Udah kan, Bu? Oke, di-share Nampak nggak? screen dia per slide. Tadi nggak bisa diputar. Oke, seperti Nggak itu. nampak. Oh ya. Jadi kelihatan jelas dia. Ya, silakan. Yang ketiga ada ekonomi regional memiliki kekhususan sehingga dia berbeda dengan ilmu lainnya. Selanjutnya ada pokok ilmu ekonomi regional, itu menurut Samuelson pada tahun 1955. Yang pertama ada barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Hal ini bersangkut paut dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana atau oleh siapa barang tersebut diproduksi. Hal ini bersangkut paut juga dengan pilihan teknologi untuk menghasilkan barang tersebut dan siapa saja yang berperan dalam menghasilkan barang tersebut dan apakah ada pengaturan dalam berbagai peran itu. Nah, pelaku ekonomi juga yang berperan dalam hal ini adalah negara, masyarakat, atau pribadi, koperasi gitu, perusahaan swasta dalam negeri, perusahaan asing, BUMN, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk siapa atau bagaimana bagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut. Hal ini bersangkut paut dengan pengaturan sistem balas jasa, sistem perpajakan, perpajakan subsidi, bantuan kepada fakir miskin. Dan selanjutnya, kapan berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, pertanyaan ini dijawab dengan menciptakan teori ekonomi dinamis dengan memasukkan unsur waktu ke dalam analisis. Sejalan dengan itu keluarlah teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu di mana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut. Dalam ilmu ekonomi regional untuk memecahkan masalah khusus yang terpaut dengan pertanyaan di mana diabaikan dalam analisis ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi regional menjawab di wilayah mana sesuatu kegiatan sebaiknya dapat dilaksanakan. Nah, selanjutnya tujuan utama ilmu ekonomi regional akan dijelaskan oleh Putri Diana. Pada Putri Diana dipersilakan. Halo. Putri. Ya, Putri. Ya Bu, ya maaf. Tadi udah ngomong padahal dimatiin nih, ya Allah. Halo, astagfirullah. Baik, selanjutnya
Tujuan utama ilmu ekonomi regional menurut Pearson pada tahun 1965 mengatakan bahwa tujuan utama ekonomi adalah yang pertama menciptakan full employment atau tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintah pusat maupun daerah, yang artinya dalam kehidupan masyarakat pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi sekaligus juga memberikan status bagi yang bekerja. Nah, yang kedua, adanya ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi, karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan, yang artinya tanpa perubahan manusia juga merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal. Yang terakhir, terciptanya price stability atau stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam perasaan masyarakat. Nah, yang artinya bahwa harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa was-was. Misalnya, apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras ini real atau manfaat berkurang di kemudian hari. Selanjutnya, tujuan tambahan ekonomi daerah atau ekonomi regional. Yang pertama, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan dalam wilayah, penetapan sektor unggulan wilayah. Yang keempat, membuat keterkaitan antara sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, pemenuhan pangan wilayah. Manfaat ilmu ekonomi regional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat makro dan mikro. Nah, untuk manfaat makro berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah. Dan untuk manfaat mikro, yaitu bagaimana ilmu ekonomi regional dapat membantu perencanaan wilayah, menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Nah, selain itu, ilmu ekonomi regional memiliki alat analisis yang dapat menunjukkan di bagian wilayah mana suatu kegiatan atau proyek memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu disurvei secara rinci dapat mempersempit untuk menghemat waktu dan biaya. Analisis dalam ilmu ekonomi regional juga membutuhkan biaya yang relatif murah karena dalam banyak hal analisisnya cukup menggunakan data-data sekunder. Dengan demikian, ilmu ekonomi regional dapat membantu perencanaan untuk menghemat waktu dan biaya dalam perekonomian pemilihan lokasi. Mungkin hanya ini sedikit pemaparan materi kami tentang manfaat konsep dan peran manfaat ekonomi regional. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya yang belum paham. Terima kasih kepada Putri dan Salmina atas presentasinya. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan bila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, kita buka sesi diskusi sekarang ya. Ini yang namanya sudah udah masuk belum ya? Udah join belum? Di sini ada yang kenal Suga? Suka. Orang Korea tuh, Bu. Orang Korea, Bu. Nyasar. Suga BTS ya? Iya, nyasar dia, Bu. Oke, jadi Suganya hari ini nggak join ya? Lagi konser mungkin dia. Oke, lagi join. Tadi ada. Aspire itu, Aspirehan, Bu. Aspirehan. Mungkin di tempat dia masih deras sekali ya hujannya. Kalau gitu, ya silakan. Hujan, Bu. Kalau hujan jaringannya susah. Oh gitu. Nah, silakan yang ingin bertanya siapa? Saya Bu Rahmatillah. Oke, silakan Rahmatillah. Baik, saya akan bertanya di slide yang keempat,
pokok ilmu ekonomi regional. Ya, Pertanyaannya, bagaimana cara menduplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dan memecahkan masalah dalam suatu wilayah? Oke. Di sini Baik. Putri dan Salmina coba menjelaskan satu persatu. Boleh Rahmatillah bisa diulang pertanyaannya? Bisa. Pertanyaannya, bagaimana cara menduplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dan memecahkan masalah dalam suatu wilayah? Oke, baik. ada teman-teman yang bisa bantu?
pertanyaan dari slide keempat itu lah. Kita share dulu ya. Bisa ditampilkan slide-nya. Ya. Yang keempat. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana cara menduplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dan memecahkan masalah dalam suatu wilayah. Nah, perlu dijelaskan bahwa untuk setiap pertanyaan yang ada di slide 4 ini perlu dilengkapi dengan pertanyaan why, mengapa gitu kan, yaitu mengapa itu menjadi pilihan. Dengan demikian, lengkaplah ilmu ekonomi regional untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti where dan why tersebut. Nah, tujuan untuk ilmu ekonomi regional adalah menjawab semua pertanyaan di wilayah mana suatu kegiatan sebaiknya dipilih dan mengapa bagian wilayah itu menjadi pilihan gitu. Nah, namun perlu dicatat juga bahwa dalam menentukan lokasi mana, namun perlu dicatat bahwa dalam menentukan lokasi maka ilmu ekonomi regional hanya mampu menunjukkan atau memberi arahan sampai batas di wilayah mana atau di bagian wilayah mana, tetapi tidak sampai menunjukkan kepada tempat kegiatan. Nah, untuk sampai ke sana dibutuhkan bantuan ilmu ekonomi lain, itu seperti ilmu daya dukung lahan, teknik sipil, atau teknik arsitektur. Jadi tidak bisa dihandle semua oleh ilmu regional tersebut. Itu saja penjelasan. Semoga bisa dimengerti. Rahmatillah. Mungkin ada tambahan dari Ibu atau teman-teman lain. Oke. Teman-teman yang lain ada tambahan dulu? Itu bisa ditampil besarkan, nggak kelihatan pokok ilmu ekonomi regionalnya. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, bagaimana cara menduplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dan memecahkan masalah dalam suatu wilayah? Oke, bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini bisa mencapai tujuan? Nah, kita harus tahu dulu tujuan yang ingin kita capai itu apa dalam ilmu ekonomi regional. Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semaksimal mungkin, ya kan? Itu tujuan yang ingin kita capai. Oke, nah jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana dan oleh siapa barang itu diproduksi? Pertanyaan yang pertama, barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak? Pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan keempat itu adalah pertanyaan dasar dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi makro pun kita membahas tentang itu. Barang apa yang harus diproduksi, ke siapa harus kita pasarkan, bagaimana cara memproduksinya, kapan waktu yang tepat untuk memproduksinya, itu kita bahas di dalam ekonomi makro pun kita bahas dalam teori pertumbuhan ekonomi umum. Nah, dalam ekonomi regional ada satu yang membedakan. Apa itu? Yang paling terakhir, di mana lokasi dari kegiatan produksi itu sebaiknya dilakukan. Nah, itu dia yang membedakan. Nah,
Jadi kalau dalam ekonomi regional ada tambahan satu, gitu ya. Di mana lokasinya? Di daerah mana sebaiknya produksi ini dilakukan? Nah, tadi kan kita udah tahu nih, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan pertumbuhan yang, yang strategis. Lokasi apa sih yang strategis? Satu, seperti yang saya jelaskan tadi, dekat dengan bahan baku, dekat dengan sumber daya alam. Kenapa harus dekat dengan bahan baku? Karena nanti biaya produksinya semakin rendah. Gitu. Yang kedua, dekat dengan pasar. Jadi lokasi pabrik kita, ya, lokasi kegiatan ekonomi kita tuh harus dekat dengan pasar. Kenapa? Hasil produksi, hasil output yang kita hasilkan itu nanti mudah kita pasarkan ke pasar tanpa harus ada biayanya, biaya-biaya angkut lagi, biaya bawa barang hasil produksi itu ke pasar, harus kita jual, itu nggak usah ada biaya lagi. Jadi cari lokasinya itu yang memang dekat bahan baku sama pasar. Yang ketiga sama tenaga kerja. Jadi kalau misalnya di lokasi kita itu nggak ada tenaga kerja, kita harus ambil tenaga kerja dari luar daerah, itu kan ada ongkos lagi, ada biaya lagi. Nah, yang ketiga harus dekat dengan apa lagi? Harus dekat dengan sarana Andi dalam pesawat ya.
Oke, kita sambung lagi. Tadi sampai pada dekat sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan prasarana lainnya itu seperti apa? Contohnya dekat dengan memiliki jaringan telekomunikasi yang stabil. Terlebih sekarang kita adalah eranya era digitalisasi yang apa-apa pasti pakai internet gitu ya. Nah, itu salah satu penunjang agar tujuan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang maksimal itu bisa tercapai. Nah, sampai di sini apa sudah jelas? Coba tadi Putri diulang yang saya jelaskan. Ibu Putri tadi udah keluar duluan, jadi nggak dengar. Udah keluar duluan, oke. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana menduplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mencapai tujuan. Seperti itu ya. Benar, Putri? Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan ekonomi regional ini atau apa. Tujuannya itu untuk Mensejahterakan masyarakat. Masyarakat. mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, kemudian Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, pertanyaan itu tadi, dengan cara kita memilih tempat yang dekat dengan apa ya? Dari prasarana. oke, dekat dengan pasar, dekat dengan sumber daya alamnya atau bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan sarana prasarana yang nantinya bisa memudahkan kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi seperti itu ya. Ya, Jadi kalau misalkan disebut tentang ekonomi regional, kita tuh langsung ingatnya ke pembahasan secara lebih kecil atau secara lebih spesifik. Spesifiknya itu kemana? Ke daerah. Kita tuh bahasnya per daerah. Beda kalau kalian bicara ekonomi dan ekonomi makro itu ada 4 kan. Ada rumah tangga, produsen, ada pemerintah, dan ada internasional. Nah, kalau dalam bedanya, kalau dalam ekonomi regional ini, kita cukup membahas tentang pertumbuhan ekonomi di daerah itu aja. Secara region, secara spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya daerah, nanti kita bahasnya tentang apa? Lokasi. Tentang gimana sih perbedaan pertumbuhan ekonomi di daerah ini sama di daerah ini, gimana